biasa. Yes. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadahmu. Berkat Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang, dia suka.
yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami. Berkati juga kepada teman-teman yang mendengarkan di rumah Tuhan. Berkati juga yang menyampaikan cerita kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kembali lagi bertemu dengan kakak. Sekarang kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak minta yuk adik-adik buka, ambil Alkitabnya, buka Yohanes 12 ayat 1-8. Yohanes 12 ayat 1-8 kita mau baca sama-sama. Kalau sudah dapat, katakan amin. Ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 12 ayat 1. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, adik-adik, dari yang sudah kita baca tadi, Yohanes 12 ayat 1-8, tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus diurapi di Betania. Nah, jadi hari ini tema kita adalah hidup dengan memberikan yang terbaik. Maria mengurapi kaki Yesus. Nah, adik-adik boleh lihat gambarnya di situ. Pada saat itu Tuhan Yesus ada di Betania, di rumahnya Lazarus, di sekitar daerah rumahnya Lazarus. Terus saat itu mereka mau mengadakan perjamuan, adik-adik. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus, yang saat itu Marta yang melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, terus tiba-tiba saat sementara perjamuan, ada seorang perempuan yang bernama Maria. Dia mengambil minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, adik-adik, saat mereka sementara perjamuan, datang Maria untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus menggunakan minyak narwastu. Terus abis itu setelah Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus, Yudas bilang ke Maria, dia bilang, "Kamu kenapa nggak jual aja minyak narwastunya? Kenapa kamu pakai itu untuk mengurapi Tuhan Yesus gitu? Sedangkan minyak narwastu ini bisa dijual seharga 300 dinar. Terus hasilnya kamu bisa bagi-bagikan ke orang miskin." Nah, adik-adik, 300 dinar itu kalau kakak rupiahkan tadi, kakak buka rupiahkan tadi sekitar 14 juta kurang lebih. Nah, itu kenapa nggak dijual aja minyaknya? Kenapa kamu kasih untuk mengurapi Tuhan Yesus gitu? Karena adik-adik, lalu habis itu katanya Tuhan Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Terus Tuhan Yesus juga bilang di ayat 8, "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, adik-adik, jadi dari cerita tadi itu tentang bagaimana Maria mengurapi Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus sedang melakukan perjamuan, Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal harganya, dan juga pada saat itu tuh wangi ya, harumnya semerbak tadi katanya, berarti wangi banget, kayak mungkin parfum gitu ya, parfum yang mahal. Orang 300 bisa dijual 300 dinar, itu 14 juta. Nah, adik-adik bayangin minyak seharga itu. Sedangkan minyak goreng mamahmu aja biasa beli di toko-toko gitu di swalayan itu biasanya harganya 30.000, 35. Ini minyaknya mahal, adik-adik. Terus adik-adik,
maksud dari cerita tentang Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus ini apa? Yang pertama tadi itu bagaimana Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan memakai minyak narwastu. Jadi artinya Maria mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Maria bisa aja kan saat itu Maria mengurapi dengan minyak-minyak yang bekas dipakai, bekas goreng ikan, bekas apa aja, yang penting udah minyak bekas, udah minyak ataupun minyak baru tapi yang nggak mahal, yang murah bisa aja adik-adik. Tapi apa? Maria dia mau memberikan yang terbaik, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mungkin saat itu dia lihat minyak narwastu ini yang paling baik, yang terbaik menurut dia. Jadi dia pakai semua uangnya dia, tabungannya dia mungkin dia pakai untuk dia beli minyak narwastu, baru dia pakai untuk urapi Tuhan Yesus. Terus habis itu adik-adik, setelah itu yang kedua apa adik-adik? Saat Maria sudah selesai mengurapi kaki Tuhan Yesus, kan biasanya dibasuh lagi ya adik-adik, dilap gitu. Dia nggak pakai handuk, dia nggak pakai kain, dia nggak pakai selendang mungkin yang mereka pakai untuk tutup kepala. Dia pakai rambutnya. Rambut zaman dulu itu panjang-panjang adik-adik. Adik-adik bisa lihat gambarnya. No, dia pakai rambutnya untuk basuh Tuhan Yesus. Itu kakinya Tuhan Yesus adik-adik. Dia pakai rambutnya untuk basuh kakinya Tuhan Yesus. Padahal menurut cewek-cewek sekarang rambut itu mahkota bagi kita yang para cewek-cewek. Nah, tapi dia mau pakai rambutnya, dia mau kasih rambutnya untuk basuh Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak setengah-setengah. Dia langsung memberikan semuanya, yang penting terbaik untuk Tuhan. Terus adik-adik, Tuhan Yesus terus adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus marah gak? Karena Maria buang-buang uang gitu. Kayak kata Yudas, dia buang-buang uang, seharusnya bisa dijual, dibagi-bagi ke orang miskin. Enggak adik-adik, Tuhan Yesus gak marah. Tuhan Yesus bilang, orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi Tuhan Yesus tidak selalu ada bersama-sama dengan mereka saat itu. Nah adik-adik, jadi maksudnya apa? Karena pada saat itu Maria pikir Tuhan Yesus akan segera dikubur, bangkit, baru naik ke surga, maka Tuhan Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan dia. Maka selama Tuhan Yesus ada, Maria mau memberikan yang terbaik. Dia mau melakukan semuanya untuk mengagungkan Tuhan Yesus, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karena Maria mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang kakak tanya ke adik-adik. Adik-adik, siapa yang di sini sayang sama papa mamanya? Pasti semua jawabnya sayang. Siapa di sini yang sangat mengasihi papa mamanya? Pasti semua jawabnya aku kak. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan mamahnya suruh, nah ambilkan mama minum dulu, haus banget mama, udah keselak gitu. Terus adik-adik langsung lakukan. Itu artinya adik-adik sayang sama mamahnya. Terus sekarang kakak mau tanya, kalau Tuhan Yesus suruh adik-adik untuk ibadah serius, adik-adik mau lakukan? Adik-adik mau dengar? Adik-adik mau taat? Amin. Pasti jawabnya semua mau. Kakak harap kita semua bersedia ya adik-adik. Seperti saat ini, sekarang ini. Siapa di sini udah mandi? Wah, puji Tuhan kalau udah mandi semua. Atau ada yang belum? Wah, kalau belum masih bau ya. Nah, kakak mau kasih tahu nih. Kalau kita ibadah mungkin di rumah aja gitu, bisa nyantai, bisa pakai baju tidur, tapi kasihan adik-adik, Tuhan Yesusnya nanti Tuhan Yesus sedih karena ngeliat adik-adik lagi ibadah sambil ada belekan di sini, masih pakai baju tidur, masih ngantuk-ngantuk, nggak seger, nggak semangat, padahal mau ibadah. Tuhan Yesus sedih. Jadi kalau mau ibadah itu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui apa kak? Mandi. Terus habis mandi yang udah wangi nih, pakai baju yang rapi, nggak boleh pakai baju tidur lagi. Mau tidur pakai baju yang rapi, yang sopan adik-adik. Setelah itu apakah? Setelah mandi pakai baju yang rapi, yang sopan, makan dulu kalau mau makan, atau minum dulu kalau mau minum. Jadi nanti sementara ibadah tidak ada makan, tidak ada minum. Terus ambil posisi menurut kalian enak, tapi nggak boleh tiduran, jangan kayak gini senderan. Nanti lama-lama jadi ngantuk, jadi ketiduran. Jadi ambil posisi yang menurut kalian nyaman, tapi jangan sambil tiduran. Terus setelah itu adik-adik,
Kakak mau kasih tahu lagi saat kita memberikan persembahan. Nah, saat kita memberikan persembahan itu berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oh, harus mahal kah? Enggak mesti harus gede uangnya. Tuhan tidak melihat nilainya, nilai uang tersebut, tapi Tuhan Yesus lihat bagaimana adik-adik memberikan persembahan dengan cara yang baik. Bagaimana cara memberikan persembahan yang baik, Kak. Nah, kakak ada uangnya nih. Jadi adik-adik kalau punya uang itu, adik-adik lipat untuk persembahan, adik-adik lipat yang rapi. Nah, udah rapi kan? Nah, kalau udah rapi, adik-adik masukin ke kantong persembahan. Jangan adik-adik lecek-lecek. Nah, ini sopan nggak adik-adik? Nggak sopan. Nah, lihat nih, ini sopan nggak? Enggak. Jadi, kalau kalian memberikan persembahan, berikan yang terbaik, dilipat yang rapi, baru dimasukin ke kantong persembahan. Setelah itu uang persembahannya juga kalau bisa jangan yang jelek, jangan yang udah sobek. Kalian kan mau memberikan untuk Tuhan, katanya mau memberikan yang terbaik, tapi kok kasihnya yang sobek? Amin, bisa. Nah, kakak harap kita adik-adik dan kakak, kamu semua dan kakak bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa seperti Maria yang mau berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti senang. Bisa adik-adik. Nah, itu yang bisa kakak sampaikan hari ini. Biarlah kita sama belajar seperti Maria yang memberikan yang terbaik. Gak mesti mahal, gak mesti harus uang yang gede saat memberikan persembahan, tapi yang penting dari hati kita mau memberikan yang terbaik, kita mau berusaha yang terbaik, karena Tuhan sudah melihat hati adik-adik saat adik-adik sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh saat penyembahan, saat pujian adik-adik berdiri menari untuk Tuhan, maka Tuhan Yesus sudah senang, maka itu sudah menjadi adik-adik sudah berhasil, sudah bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Itu yang bisa kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kami belajar untuk melakukan kehendak Bapa dengan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun kami ya Bapa, agar kami bisa menerapkan kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Bapa, firman yang sudah kami dengar, kami bisa tanam di hati pikiran kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini kami juga yang berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang berpanjang kepada mereka ya Bapa. Pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan yang buat berhasil. Kami juga ingin berdoa untuk guru kami di sekolah, Tuhan kiranya memberkati, berikan kesabaran kepada mereka ya Bapa dalam mendidik kami secara khusus online seperti ini. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk Opa Nathan, Oma Agnes, kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan semakin memakai mereka secara luar biasa. Bapa yang baik, saat ini kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesabaran dalam mendidik kami, dalam membawa kami lebih dekat lagi pada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semakin Tuhan pakai secara luar biasa. Keluarga mereka, pekerjaan, sekolah, studi mereka, apa yang menjadi mereka cita-citakan, Tuhan kiranya yang memberkati. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Kerja, Wali Kota, Bupati, Gubernur, kiranya Tuhan yang memberkati sampai paling rendah RT RW, kiranya Tuhan memberkati mereka. Hikmat Tuhan turun atas mereka ya Bapak, agar mereka bijaksana ya Bapak, agar mereka memiliki hikmat saat mengambil keputusan yang benar. Bapak yang baik, saat ini juga kami yang berdoa untuk Indonesia, kiranya shalom Allah Tuhan dan ampuni bangsa ini ya Bapak, ampuni bangsa kami Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati ya Bapak, Tuhan yang memberkati, Tuhan pulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, saat ini kami juga ingin berdoa untuk setiap bencana alam terjadi di Indonesia, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan setiap korban bencana alam ya Bapak, yang saat ini sedang sakit, yang saat ini mungkin semua harta benda mereka hancur, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang memberkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka ya Bapak, yang saat ini juga sedang sakit, Tuhan yang memberkati. Hamba ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapak, yang mungkin sekarang sedang sakit, atau orang tua mereka yang sedang sakit,
sakit atau sanak saudara keluarga jauh mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang sembuhkan mereka ya Bapa, Tuhan yang pulihkan ya Bapa, setiap penyakit yang mereka derita Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Atau bahkan di antara kami ada yang terkena virus corona, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan senantiasa berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi Bapa yang baik, kami ingin berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati, hamba serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan, biar Tuhan yang memberkati masa depan mereka, hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Pakailah anak-anak ini ya Bapa sebagai alat kerajaan untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berilah keberanian kepada kami ya Bapa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami kuasa, berikan kami keberanian ya Bapa untuk menjadikan semua bangsa murid dan percaya sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.